Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dedi Hartono. Dan seperti biasa masih membahas tentang seputar GERD dan anxiety. Video kali ini saya membuat macam-macam sensasi ya. Saya sudah tulis ada 49. Barangkali ada lebih, kalian tulis di kolom komentar ya. Dan ada yang saya rasakan dan juga pasti kalian juga ada yang dirasakan atau yang tidak dirasakan ya. Itu ya. Dan sebelumnya saya minta dukungan kalian untuk mensubscribe channel saya Dedi Hartono Vlog. Dedi Hartono spasi vlog ya. Dedi Hartono pakai Y spasi vlog ya. Itu supaya nyarinya gampang ya. Dan agar lebih semangat lagi untuk membuat video yang bermanfaat ya. Dan ini semoga kalian sehat jasmani dan rohani, banyak rezeki dan bisa membahagiakan orang tua dan berguna bagi keluarga kalian ya. Amin. Dan saya langsung saja ya membahas tentang macam-macam anxiety ya. Dan saya itu meskipun tulisannya jelek yang penting bisa kebaca. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama, takut mati. Ya, pasti kalian merasakan sensasi takut mati. Menurut saya, takut mati ini dikarenakan banyak sensasi ya. Dijadikan satu, jadi timbullah cemas yang berlebihan, jadilah anxiety ya, jadilah takut mati ya. Dan yang kedua, oke langsung saja. Yang kedua, sering kembung ya. Sering kembung pasti kalian merasakan ya. Sering kembung, ditepakin juga puk kayak gitu ya, kembung ya. Ya bisa jadi karena gas ya, gas makanan yang bergas ya. Terus karena banyak angin juga ya, sering masuk angin gitu ya. Dan yang ketiga, keliengan ya. Keliengan kalau kembung tadi karena GERD ya, kemungkinan karena GERD-nya ya. Kalau keliengan kita bisa kan karena GERD, bisa karena anxiety. Karena GERD-nya ada luka di lambung, itu bisa membuat kalian keliengan ya. Atau tensi kalian ya, tensi yang lagi naik atau lagi turun ya, diajak dulu tensinya ya. Kalau normal itu dari anxiety atau itu lambungnya. Kemungkinan dari anxiety nih ya. Kalau dari anxiety kalian banyak mikir ya, kalian banyak ya selalu berpikir yang menekan-nekan ya. Terus ya juga itu ya, selalu memikir yang berat gitu, jadi keliangan ya dan gadang terus ya. Dan langsung saja yang keempat, selalu was-was ya, parnoan atau parnoan, selalu was-was ya. Ya pasti kalian merasakan yang selalu was-was ya. Ini apa, oh selalu was-was, apalagi ada sensasi ya, jadi was-was ya. Takutnya ada yang penyakit yang berbahaya, bahwasanya ini tidak berbahaya. Terus yang kelima, nyesek di ulu hati. Nyesek di ulu hati itu tadi selalu was-was itu dari anxiety ya. Yang kelima, nyesek di ulu hati itu dari GERD menurut saya ya. Pasti kalian tahu lah itu dari GERD ya. Yang keenam, dada kiri atau kanan suka nyeri. Saya juga dulu merasakannya, dada kanan sama kiri juga nyeri ya. Itu ya, itu kemungkinan GERD ya, dari GERD ya, atau ke atas ya. Yang ketujuh, napas tidak plong. Itu saya juga pernah ya merasakan. Jadi saya mau napas panjang tapi tidak kena gitu, jadi tidak plong. Itu biasanya saya dulu juga karena salah makan atau bagi yang merokok juga ya, itu bisa jadi ya, sehingga napas tidak plong.
Yang kedelapan ya, langsung saja, perut begah ya, seperti begah ya, itu dari GERD ya. Terus 9, leher belakang terbang. Oh, terbang, saya salah nulis ya, leher belakang tegang ya, tegang ya, seperti tegang itu ya, ini ya, itu saya sering merasakan ya, sampai ya kayak pegel gitu ya. Dan 10 tuh ya, badan tiba-tiba lemas ya. Yang 10, badan tiba-tiba lemas. Biasanya kalau badan tiba-tiba lemas ini dari GERD ya, karena telat makan. Biasanya saya dulu telat makan, jadi membuat lemas ya, gitu ya. Dan juga karena anxiety, terus kita panik gitu ya, sehingga membuat lemas juga ya. Anxiety juga bisa ya. Terus yang ke-11, berat badan turun drastis ya. Berat badan terus turun drastis ini saya dulu, pasti kalian merasakan ya. Biasanya itu pertama-pertama kalian terkena GERD itu ya, langsung turun drastis ya. Saya juga dulu turun drastis ya, sehingga 40 kilo ya. Alhamdulillah sekarang sudah 50 ya. Itu ya. Biasanya pertama kali kalian terkena GERD itu langsung turun drastis. Yang ke-12, hampir tiap hari ada keluhan, ada sensasi. Tiap hari ada sensasi. Tiap sore, itu biasanya menjelang petang ya, ada aja sensasi itu. Kalau pertama ya lebih banyak lah masih panik ya. Terus yang kalau kelemahan kalian sudah tahu, atau menjaga pola makan, pola pikir, pola hidup ya. Jadi kalian ya sedikit demi sedikit akan hilang itu. Takut sendirian, itu takut sendirian itu karena trauma ya. Kalian, wah, misal kalian itu dijaga sama kakak atau dijaga sama adik ya, terus kalian, atau dijaga sama istri ya, kalau terus istri kalian keluar, kalian itu merasa takut, pasti kalian merasakan itu ya. Lama-lama juga sembuh ya, itu ya. Kalian harus dilawan itu. Nah, yang ke-14, pinggang atau panas atau nyeri ya, itu dari GERD. Itu tadi ya, tahu sendirian itu dari anxiety ya, atau psikosomatis. Terus 14 ya, pinggang panas atau nyeri dari mungkin dari GERD ya. 15 ya, tangan kram, saya juga merasakan ya, tangan kram, tangan tuh jadi kram seperti kaku ya. Terus yang ke-16, punggung berat atau kaku ya, berat dari kaku ya, itu emang itu ya, pasti kalian merasakannya. Terus yang 17, dada kiri serasa tertusuk ya, dada kiri serasa tertusuk ya, pasti kalian merasakan ya. Saya juga merasakan sehingga sampai ke belakang ya, ya itu. Yang ke-18, sering migrain ya, saya sering sakit kepala. Saya juga dulu saya sampai ya, kalau memikirkan yang ini ya, itu karena memikirkan terlalu berat ya, jadi sering migrain, sering sakit kepala ya. Emang dari GERD juga ada ya, sering sakit kepala jadinya. Terus yang 19, mata rabun atau buram ya, dulu saya pernah merasakan mata buram seperti blur gitu ya, jadi nggak jelas ya, blur kayak gitu, kayak seperti kamera itu ya, itu ya. Kemungkinan dari GERD ya, atau ada luka di lambung kita ya, mungkin dari anxiety juga bisa ya itu. 20, yang ke-20, tenggorokan serasa mengganjal ya, tenggorokan juga secara serasa mengganjal itu ya, pasti kalian merasakan. 21, nafas tidak plong. Saya juga pernah merasakannya, nafas tidak plong itu seperti ngap gitu ya, jadi kayak tidak plong gitu. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya, 21 nafas tidak plong ya. Nah,
22, 21, 22 jantung berdebar kencang. Itu jantung berdebar kencang itu kemungkinan dari asam lambung naik. Terus jadi dari anxiety juga ada ya, jadi jantung kita berdebar-debar. Jadi anxiety contohnya kita dikejar-kejar hewan buas gitu ya, kita takut, merasa takut, jadi jantung kita berdebar-debar, nimbul jantung berdebar ya. Itu bisa jadi ya, karena kita kalau dari anxiety ya, memikirkan atau berbahaya, atau gitu ada badan kita merompam berbahaya, ada berbahaya gitu ya, jadi jantung berdebar. Jadi GERD juga ada ya, asam lambung itu ya lagi naik ke atas ya. Jadi membuat semua juga ada sensasi ya, sehingga berdebar-debar. Terus yang ke-22 keringat dingin ya. Keringat dingin ini ada di anxiety, ada di GERD ya. Ya kalau di GERD-nya kita ya telat makan, makannya juga sedikit, atau menimbulkan keringat dingin ya, ada luka gitu. Terus jadi dari anxiety kita cemas berlebihan, itu dari anxiety ada ya, keringat dingin, membuat keringat dingin. Kalau kalian kamu takutnya secara berlebihan atau parah gitu di apakah tangan kalian itu secara jelly, kayak jelly ya, jadi lembab gitu, serasa nggak terasa gitu ya, tapi ada rasa sedikit ya, kayak jelly gitu ya. Ini keringatan, kaki juga keringatan dingin, keringat dingin. Dan mata nyeri 23 mata nyeri. Saya juga pernah mata nyeri sini ya. Itulah pokoknya, pasti kalian ada yang merasakan, ada yang tidak merasakan gitu ya, tapi saya nggak ingat kan mata nyeri, nggak tahu. Yang 24 nyeri sendi sering ya, nyeri sendi, ada pegel-pegel gitu ya. Ke-25 telinga suka berdengung ya, sering gitu. Kenapa nggak tahu, emang begitu, suka berdengung sendiri. Yang 26 gatalnya saya juga sering gatal ya. Yang ke-27 sering keputihan, itu gak tahu, itu perempuan ya. Oke, lanjut lagi. Itu sering keputihan dari perempuan. Yang 20 bentar, ke-28 hidung tersumbat walau tidak pilek ya, hidung itu tersumbat kayak ada sumbatan gitu ya, sehingga kayak pilek gitu ya. Itu menurut saya membuat napas juga tidak plong, itu dari situ menurut saya ya. Itu jadi kita ambil napas serasa tidak plong karena hidung kita serasa tersumbat gitu ya, menurut saya gitu ya. Yang 29 tubuh terasa cepat lelah, emang begitu ya, terasa cepatnya lelah. Dan 30 ingatan akan berkurang. Iya benar, karena terlalu memikirkan ya, yang berlebihan ya, cepat berlebihan atau menerka-nerka tentang ini ya, GERD ya. Jadi ya timbullah pelupa ya, ingatan akan berkurang ya. 31 mudah tersinggung, apalagi omongan orang-orang ya. Ya pasti kalian tahulah, apalagi ya masih ini ya, omongan orang-orang kayak gimana ya, ada yang ini ada yang itu ya, pandangan orang-orang itu ya. Kayak gitu. Kita lanjut aja ya. 32 takut keluar rumah ya, sehingga takut keluar rumah, takut ganggu di jalan, takut ada apa-apa di jalan ya. Saya sarankan kalian kalau lawan
membawa bekal nggak apa-apa ya, misalkan minyak kayu putih, obat mah itu obat penurun asam lambung, atau ada di apotek lah obat masuk angin gitu, atau apalah makanan gitu ya kalau mau keluar rumah. Yang ke-33 mual ya, sehingga membuat mual ya. Kalau anxiety panik kita bisa, sehingga bisa mual ya, karena asam lambung kita semakin naik gitu. Terus asam lambung kita naik pikiran kita panik, jadi kita nggak selesai putar-putar aja gitu ya. 33 mual ya. 34 kaki dingin ya, saya juga merasakan kaki seperti dingin ya, kaki dingin, tangan dingin gitu. Maka langsung saja. 35 meriang ya, saya juga merasakan ya, setiap sore atau setiap pagi ya, pagi itu jarang sih ya, biasanya setiap sore, setiap mau petang gitu, maghrib gitu ya, itu merasakan meriang atau sensasi atau itu yang sering kalian merasakan, pasti kalian merasakan. Dan 36 gigi keropos ya, mudah keropos gitu, yang itulah. 37 sering bersendawa ya, emang ya, jadi bersendawa itu sering kali ya. Ada yang sering bersendawa ya. 38 ya, lanjut saja ya. Susah kentut ya. Ada yang susah kentut, ada yang tidak sering kentut ya, kali-kali gitu ya, itu juga. Jadi ya, apa kaliannya ya, apa itunya, ada sensasinya ya. Ada yang juga sering kentut, ada yang jarang kentut gitu ya, susah gitu ya. Ya itulah. Oke, lanjut ya. 40 susah tidur atau takut tidur, karena apa ya, karena selalu memikirkan lah intinya. Tapi saya sarankan ya, hipnoterapi tidur ya, relax ya, relaksasi tidur ya, membuat kamu tidur ya. Ya nyari ya di YouTube juga ada ya gitu ya. Dan 41 pikiran gak fokus ya, tidak fokus ya, pikiran itu masih kemana-mana gitu ya. Begitu saya misalkan ngobrol sama di depannya, kita pikiran ke mana-mana gitu itu ya. 42 gampang stres ya, gampang stres ya, itulah stres gak karuan ya. Dan lanjut saja. 43 takut dengar kabar kematian ya, saya juga pernah mengalaminya, takut dengar kabar dengan kematian ini, apalagi mobil ambulans ke di jalan itu ya. Terus ada lagi burung mitosnya ya, dari kampung atau ini ya, pasti kalian tahu ya, itu ya. Dan lanjut saja. 44 baperan ya, kadang kita sedih ya, kadang kita bahagia dibikin sendiri lah. Kita sedih kadang ya, tadi udah mudah tersinggung gitu ya, gitu. Oke, lanjut saja. 45 kesedak waktu tidur ya, jadi kita kesedak itu, jadi kita membuat kita nafas ngos-ngosan ya, kita kaget gitu ya. Dan itu ya, kita lanjut saja. 46 sering ngelamun, kita membuat kita sering ngelamun ya, lalu memikirkan intinya. Dan langsung saja. 47 hilang rasa percaya diri kita itu serasa hilang ya. Boro-boro kita percaya diri ya, kita memikirkan sensasi juga banyak gitu ya. Ini kenapa ya, menerka-nerka waktu itu ya. Tapi jangan terlalu dipikirkan, kita dibikin bahagia sendiri aja ya, itu ya. Oke, langsung saja. 48 sering panas dalam, emang sering panas dalam ya, tenggorokan panas dalam ya. Sering juga
radang tenggorokan, jadi timbul demam juga ada ya dulu saya ya, 2 hari juga diobatin ya, ya sembuh gitu ya. Nah saya ya, bisa sembuh ya gitu ya. Dan langsung saja 49, gairah syak menurun. Gairah syak menurun itu ya pasti kalian merasakan ya, bagi seorang laki-laki ya, atau nggak tahu kalau perempuan ya mungkin sama ya, gairah syak juga menurun karena ya, kalau ada juga ya yang misal ini ya, berhubungan berhubungan ya, terus malah kambuh juga ada ya, itu kayak jadi membuat gairah syak juga menurun ya, jadi ya takut kambuh gitu ya, atau itu ya. Ya itu aja lah video saya ya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel saya ya, Edi Hartono Vlog, Edi Hartono spasi vlog ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.